Media grafis atau printmaking adalah sebuah proses mentransfer tinta dari matriks ke kertas. Printmaking sendiri adalah sebuah praktik yang sudah lama dilakukan untuk memproduksi suatu tulisan atau gambar dengan jumlah massal dalam kehidupan sehari-hari seperti untuk mencetak koran, buku, poster, dan lainnya. Hasil dari cetak massal tersebut terkadang bisa kita lihat didaur ulang oleh masyarakat di kehidupan sehari-hari, terutama hasil dari fotokopian atau print yang seringkali kita lihat ada di bungkus-bungkus dari gorengan. Salah satu seniman grafis bernama Adi Sundoro melihat bahwa fenomena ini adalah hal yang menarik dan menjadikan itu sebagai salah satu karyanya. Adi Sundoro atau lebih akrab dikenal sebagai Asun adalah salah seorang seniman yang berkarya dengan medium grafis. Mas Asun awalnya berkuliah di UNJ untuk pendidikan S1-nya dan sekarang sedang menjalankan pendidikan S2-nya di ITB dengan fokus kepada medium grafis. Ketertarikannya pada medium grafis dimulai sejak dulu berkuliah. Dulu kami itu di UNJ kita ada semacam kayak katakanlah ospek jurusan dan itu rangkaiannya ada banyak, ada yang di kampus tapi pada akhirnya nanti yang paling acara puncaknya ibaratnya gitu itu di luar kota gitu lah, standar yang nginep kayak gitu. Nah untuk momentum itu diharuskan membawa karya. Nah pokoknya karena jadi itu kayak sekitar 3 bulan 4 bulan gitu pokoknya setelah dari masuk kuliah, terus kan yang lihat lah senior-senior yang ada di kampus lagi pada ngerjain karya juga, terus ya udah dari situ tertarik mau belajar tuh grafis. Pertama itu yang saya pelajarin itu cukil kayu, woodcut. Hal pertama yang ia pelajari adalah cukil kayu atau woodcut. Pengetahuan pertamanya mengenai grafis datang dari para seniornya. Semenjak pertemuan awal dengan medium grafis, ia semakin penasaran dan nyaman dengan medium tersebut karena ada banyak subteknis seperti cetak tinggi, sablon, screen printing, intaglio, etsa, dan cetak datar atau litografi. 90% karyanya berupa karya grafis, karya lainnya berupa drawing yang menjadi karya selingan ketika mengalami kebosanan. Menurut Mas Asun, seni grafis menjadi sebuah persilangan antara fine art dengan mass production karena sifatnya yang bisa diperbanyak. Banyak gagasan yang diangkat oleh Mas Asun. Gagasannya berangkat dari teknis mediumnya, yaitu grafis. Sekitar tahun 2014, Mas Asun mulai mengangkat tema maritim. Ia sempat membuat semacam panorama laut apabila dilihat dari jauh. Tapi, apabila dilihat dari dekat, merupakan potongan cetakan ukuran A4 dengan isi tentang potensi kemaritiman Indonesia. Karena pada tahun itu merupakan tahun Bu Susi menjadi Menteri Kemaritiman dan menurutnya hal tersebut penting untuk dibicarakan melalui medium grafis. Panorama laut gitu, kalau kalian lihatnya dari jauh itu kayak sebenarnya kayak potongan laut, tapi kalau di dekat itu potongan cetakan ukuran A4, tapi isinya tuh tentang potensi-potensi kemaritiman Indonesia lah. Bikin cetakan banyak, terus di install, pokoknya itu karyanya sekitar 6 meter kali 2. Kemudian ada juga karyanya yang lebih personal dan merupakan salah satu karya favoritnya, yaitu karyanya yang berjudul Selected Art Portfolio, yang merupakan kumpulan karya-karyanya dari dulu hingga sekarang, di mana ia menggunakan data-datanya sendiri untuk membuat karya yang dapat merepresentasikan dirinya sebagai seniman. Saat ini, ia telah mencoba melakukan eksplorasi dengan kitchen lithography. Seorang seniman Perancis menciptakan teknik tersebut di tahun 2010. Simpelnya, teknik ini mengganti material-material rumit seperti batu dan bahan kimia dengan material-material dari dapur. Platnya memakai aluminium foil. Bahan kimianya diganti dengan Coca-Cola. Fun fact, terdapat fosforic acid dalam minuman Coca-Cola, sehingga dapat memberikan sifat korosi. Minyak jagung juga dapat dipakai untuk menghapus. Pada waktu itu mungkin belum ada. Aku nggak pernah lihat soalnya di pameran grafis ataupun pameran seni rupa biasa ada yang pakai
karya Kitchen Lito gitu. Terus ini pertama kali aku bikin, aku submit ke IAA tahu nggak, Indonesian Art Award itu di Galeri Nasional. Cukup bikinnya lama banget karena emang teknisnya tuh susah, maksudnya susah tuh sering gagal gitu. Jadi ya itu setiap kotak itu ada 3 warna, terus dikali ada berapa gambar. Nah kadang ada yang satu warnanya itu harus diulang sampai mungkin 3 kali, 5 kali bikin plat. Ya, jadi itu lama lah bikinnya. Selain gagasan kemaritiman dan personal, Mas Asun juga mengangkat gagasan sosial dalam karyanya yang berjudul Belantara Data yang berupa kumpulan bungkus gorengan. Gorengan adalah salah satu makanan yang sangat sering kita temui, sehingga gorengan sangatlah dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Hampir setiap hari bisa saja kita menemukan gerobak menjual gorengan. Bungkus gorengan biasanya terbuat dari kertas bekas. Namun, jika diperhatikan lebih dalam, bungkus gorengan seringkali menyimpan data-data penting yang pada akhirnya bisa diakses oleh siapapun. Mas Asun melakukan penelitian terhadap bungkus gorengan tersebut. Dari bungkus tersebut, terdapat fotokopi KTP seorang perempuan di mana cukup dari informasi tersebut, beliau mampu menemukan akun media sosial perempuan tersebut. Dari eksperimen ini, Mas Asun berpikir bahwa ini hal yang menarik. Hanya dengan bermodalkan kata yang ada di bungkus gorengan saja, kita bisa mengetahui cuplikan kehidupan seseorang. Karya ini kontekstual karena sesuai dengan isu kebocoran data yang banyak terjadi, sehingga menjadi refleksi kritis atas isu tersebut. Karya inilah yang mengantarkan kemenangannya dalam kompetisi Painting of the Year yang diselenggarakan oleh UOB pada tahun 2022. Karyanya bungkus gorengan, cetakan bungkus gorengan yang diinstal banyak. Terus juga ya di pameran sebelumnya di Galeri Semarang itu juga nampilin instalasi bungkus gorengan juga, karena ya menurutku lucu sih, kita setiap hari, bukan setiap hari sih, kita sering ketemu sama itu, tapi ternyata di dalam hal yang remeh-temeh kayak bungkus gorengan itu ternyata menyimpan banyak data-data penting gitu. Menarik aja gitu. Ini bermodalkan data yang ada di bungkus gorengan, kita bisa tahu cuplikan kehidupan seseorang gitu. Nah, akhirnya aku coba beli kumpulin bungkus gorengan gitu. Terus bener aja, itu padahal baru pembelian pertama lah. Aku udah bisa dapat semua, aku punya kartu keluarga, aku punya ijazah, aku punya buku tabungan, terus aku punya surat-surat pejabat pemerintah dari salah satu desa di Jawa Barat gitu, yang tentang proyeknya kayak gimana. Aku punya cap Bupati Kuningan, jadi yang menarik sih. Menurut Mas Asun, media grafis sangat cocok dipakai untuk karya seperti ini. Karena Mas Asun melihat grafis dari segi proses. Selagi merenungkan, karya ini bisa dikembangkan menjadi apa? Melalui cetakan-cetakan ini, apa yang bisa kita bicarakan? Mas Asun mencoba menyalurkan gagasan-gagasannya dengan menggunakan media grafis. Walaupun yang beliau garap bukan selalu karya grafis konvensional di mana harus menuliskan edisi, judul, dan lain-lain. Beliau bisa saja menyalurkan gagasannya dengan karya grafis yang misalnya bersifat instalatif. Menurutnya, yang penting berkarya, tetapi juga harus mencari tahu bagaimana caranya masalah mencetak pada grafis bisa dimaknai ulang. Pertanyaannya, mengapa grafis? Di tengah dunia yang besar, segala hal terasa instan dan mudah untuk dicapai. Media yang digunakan dalam berkarya pun telah berkembang luas, menjauhi media-media konvensional. Apakah teknologi bisa membantu kita untuk istirahat sejenak dan merefleksikan diri kita sebagai manusia? Menurut Mas Asun, kreativitas dan skill tangan manusia akan jauh lebih berharga. Dari hal ini, kita juga akan belajar untuk mengapresiasi pemikiran orang lain. Itulah mengapa Mas Asun dan para seniman lainnya masih bertahan, karena terkadang orang butuh disentuh hatinya dan diketuk isi kepalanya.